Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang indeks harga saham dan corporate action. Kelompok 3 terdiri dari Isati Samira, Valerina Stasia, Rahma Dwi Wulandari, Fitria Hani Melinia, dan Jawahira Agnesvi. Yang pertama yaitu ada indeks harga saham. Indeks harga saham yaitu harga saham yang dinyatakan dalam indeks. Tujuan dari indeks harga saham yaitu digunakan untuk tujuan analisis dan menghindari dampak negatif dari penggunaan harga saham dalam rupiah. Corporate action yang dilakukan perusahaan dapat merusak analisis apabila menggunakan harga saham dalam rupiah tanpa dikoreksi terlebih dahulu. Dengan menggunakan indeks saham, dapat dihindari kesalahan analisis walaupun tanpa koreksi. Jenis indeks harga saham ada 3. Yang pertama, indeks harga saham individu. Yang kedua, indeks harga saham parsial. Yang ketiga, indeks harga saham gabungan. Yang pertama, saya akan menjelaskan indeks harga saham individu. Ketika pertama kali saham dicatatkan pada pagi hari sebelum perdagangan bursa dimulai, saham tersebut sudah mempunyai harga, yaitu harga yang dibayar oleh investor di pasar perdana, disebut sebagai harga perdana. Investor yang membeli saham di pasar perdana dan kemudian menjual sahamnya di bursa efek pasti ingin mengetahui persentase kenaikannya. Harga perdana digunakan sebagai nilai dasar dalam menghitung indeks harga saham. Jika terjadi corporate action, split pembagian saham bonus, dividen saham, maka nilai dasar harus disesuaikan. Perhitungan harga saham individu, yaitu IHSI sama dengan jumlah saham beredar dikali harga pasar dibagi jumlah saham beredar dikali nilai dasar lalu dikali 100, atau bisa juga IHSI sama dengan harga pasar per unit dibagi nilai pasar per unit dikali 100. Contoh soal dari indeks harga saham individu. Pada tanggal 27 bulan 8 tahun 90, saham GGR dicatat di Bursa Efek sebagai berikut. Jumlah saham sebanyak 481.22.000, harga perdananya 10.250, nilai nominalnya 1.000. Pada periode berikutnya, harga pasar saham GGRM berubah setiap hari. Berikut adalah data harga penutupan harian. Tanggal 12 bulan 12 tahun 90, harganya 6.200, tanggal 23 bulan 12 tahun 91 harganya 5.000, tanggal 29 bulan 12 tahun 92 harganya 3.050, tanggal 23 bulan 12 tahun 93 harganya 8.400, tanggal 28 bulan 12 tahun 94 harganya 13.125, tanggal 28 bulan 12 tahun 95 harganya 24.100. Pada tanggal 3 bulan 6 tahun 96 dilakukan split dari nominal Rp 1.000 menjadi 500 dan pembagian saham bonus sebanyak 962.044.000 unit saham. Harga pasar saham adalah 24.100 per 28 Desember tahun 95. Data closing price-nya pada tanggal 27 bulan 12 tahun 96 yaitu 10.200. Tanggal 30 bulan 12 tahun 97 8.250. Yang diminta adalah hitunglah nilai dasar per unit sebelum tindakan split dan pembagian saham bonus, dan hitunglah nilai dasar per unit sesudah tindakan split dan pembagian saham bonus. Nilai dasar sebelum split dan pembagian saham bonus adalah 10.250. Itu merupakan harga perdananya. Jumlah saham yang beredar bertambah pada tanggal 3 bulan 6 tahun 96 karena split sebanyak 400.022.000 unit. Saham bonusnya 962.044.000. Total tambahannya yaitu pertambahan dari split sebanyak dan saham bonus yang berjumlah 1.443.066.000. Jumlah saham awal yaitu 481.022.000,
Jadi total saham setelah split yaitu 1.924.088.000 unit. Nah, 1 miliar tadi itu perkalian dari 4 dikali jumlah saham awalnya. Jadi nilai dasar turun menjadi 1/4 dikali 10.250 yang merupakan harga perdana sama dengan 2.562,50. Sekarang kita menghitung nilai dasar per unit sebelum tindakan split dan pembagian saham bonus. Yang pertama ini kita menggunakan data harga penutupan harian. Pada tanggal 12 bulan 12 tahun 90, 6.200 dibagi 10.250 dikali 100 hasilnya 60,48. 10.250 itu merupakan harga perdana dan 100 itu merupakan dari rumusnya. Begitupun dengan selanjutnya, perhitungannya juga sama. Untuk yang kedua, kita menghitung nilai dasar per unit sesudah tindakan split dan pembagian saham bonus. Untuk di perhitungan ini kita memakai data closing price. Nah, data closing price itu dibagi dengan 2.562,5 dikali 100 hasilnya 398,05. 2.562,50 itu merupakan nilai dasar yang turun. Nah, untuk perhitungan yang selanjutnya sama dengan perhitungan yang awal tadi. Indeks harga saham parsial. Indeks harga saham parsial adalah indeks harga saham yang terdiri dari beberapa jenis saham. Setiap pihak dapat menciptakan indeks harga saham kepentingan sendiri. Jika harga saham parsial tersebut ternyata baik digunakan sebagai pedoman oleh investor, maka indeks tersebut diperdagangkan. Misalnya, indeks Nikkei 225 adalah indeks dari 225 jenis saham di Jepang. Yang kedua ada indeks S dan P 100 indeks gabungan dari 100 jenis saham di Amerika Serikat. Indeks saham parsial tersebut lebih laku daripada IHSG atau indeks harga saham gabungan. Berikut ini adalah rumus atau perhitungan saham parsial. Indeks saham 100 sama dengan kapitalisasi pasar dibagi dengan nilai pasar dikali 100, di mana indeks 100 sama dengan jumlah kapasitas pasar dari 100 emiten dibagi nilai pasar dasar dari 100 emiten kemudian dikalikan dengan 100 bagi angka dasar. Kapitalisasi saham sama dengan jumlah saham dikali harga pasar parsial. Total nilai dasar sama dengan jumlah saham beredar kali nilai dasar per unit. Indeks 100 berarti indeks dari 100 jenis saham. Berikut ini adalah contoh dari indeks harga saham parsial. Kalian bisa pahami sendiri pada tabel. Lalu tinggal kita masukkan saja pada rumus, yaitu indeks saham 100 sama dengan kapitalisasi pasar dibagi dengan nilai pasar dikalikan 100. Indeks saham 100 sama dengan kapitalisasi pasar, ketemunya Rp1.500.000 dibagi 500.000 nilai pasarnya dikalikan 100 sama dengan 300 poin. 3. Indeks harga saham gabungan. IHSG atau Composite Stock Price Index atau CSPI merupakan indeks gabungan dari seluruh jenis saham yang tercatat di Bursa Efek. Penghitungan IHSG sama dengan menghitung indeks harga saham parsial, yang berbeda hanya jumlah emitennya saja. IHSG diterbitkan oleh Bursa Efek. IHSG dihitung setiap hari atau bahkan setiap detik selama jam perdagangan sesuai dengan kebutuhan. Berikut ini merupakan contoh indeks harga saham gabungan. Rumus IHSG yaitu kapitalisasi pasar dibagi nilai dasar dikali 100. Atau dengan contoh yang tadi, IHSG sama dengan 4.500 dibagi 900 dikali 100 sama dengan 500 poin. Kesimpulannya,
1. Naiknya IHSG tidak berarti seluruh jenis saham mengalami kenaikan harga, tetapi hanya sebagian yang mengalami kenaikan, sementara sebagian lain bisa jadi mengalami penurunan. Yang kedua, demikian pula turunnya IHSG tidak berarti seluruh jenis saham mengalami penurunan, namun sebagian saham mengalami penurunan dan sebagian lagi bisa jadi mengalami kenaikan harga. Yang ketiga, jika suatu jenis saham naik harganya dan IHSG juga naik, maka berarti saham tersebut berkorelasi positif dengan kenaikan IHSG. Yang keempat, jika suatu saham naik harganya tetapi IHSG turun, atau jika suatu saham turun harganya tetapi IHSG naik, maka saham tersebut berkorelasi negatif dengan IHSG. Corporate action adalah tindakan yang dapat mempengaruhi aktivitas emiten yang dapat berpengaruh terhadap jumlah saham yang beredar dan berpengaruh terhadap harga saham di pasar. Corporate action merupakan berita yang umumnya menyedot perhatian pihak-pihak yang terkait di pasar modal, khususnya para pemegang saham. Corporate action adalah tindakan perusahaan untuk melakukan 1. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Yang kedua, pengeluaran saham baru melalui right issue. Yang ketiga, pengeluaran saham baru melalui warrant. Yang keempat, pengeluaran saham baru melalui convertible bonds. Yang kelima, menambah jumlah saham melalui split. Yang keenam, menambah jumlah saham melalui saham bonus. Yang terakhir, menambah jumlah saham melalui dividen saham. Penerbitan right issue. Setelah melakukan penawaran umum, jika masih memerlukan tambahan modal, maka perusahaan dapat melakukan right issue. Saham baru tersebut ditawarkan terlebih dahulu kepada para pemegang saham yang sudah ada sebelum ditawarkan ke masyarakat umum. Pengeluaran saham baru melalui right issue akan meningkatkan modal disetor, meningkatkan ekuitas, dan menambah jumlah saham beredar, tetapi akan menurunkan harga saham di pasar. Penurunan disebabkan karena harga pelaksanaan strike price atau exercise price selalu lebih rendah daripada harga pasar saat penerbitan right issue. Namun right issue tidak selalu menurunkan indeks harga saham. Kadang-kadang indeks juga naik, tergantung pada reaksi pasar apakah bersifat positif atau negatif. Penerbitan warrant. Warrant sangat mirip dengan right issue, yaitu pemegang saham lama berhak untuk membeli saham baru pada harga tertentu dan pada waktu tertentu. Hak tersebut diberikan kepada para pemegang saham lama secara cuma-cuma. Hanya saja pada waktu akan ditukarkan dengan saham baru harus membayar sejumlah harga yang sudah ditetapkan ketika warrant diterbitkan. Harga tebusan atau harga pelaksanaan strike price besarnya lebih tinggi daripada harga pasar pada saat warrant diterbitkan. Misalnya 2 atau 3 kali harga pasar. Maksud dari waktu tertentu adalah rentang waktu antara saat mulai dapat ditukarkan dengan saat terakhir jatuh tempo atau kadaluarsa. Masa jatuh tempo minimal di atas 6 bulan, yang berarti dapat 5 tahun atau 10 tahun. Penerbitan convertible bonds. Convertible bonds juga dapat mengubah jumlah modal disetor, agio saham ekuitas, dan jumlah saham beredar. Cara perhitungan penyesuaian indeks harga saham dan penyesuaian harga saham pada saat penukaran convertible bonds dengan saham baru sama seperti perhitungan right issue. Pelunasan obligasi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu
Yang pertama, pelunasan secara tunai, yang kedua, dikonversi dengan saham pada perbandingan tertentu. Tindakan split. Split pemecahan saham dilakukan dengan beberapa alasan. Tergantung pada tujuan split, apakah memperbanyak jumlah saham atau split up atau memperkecil jumlah saham atau split down. Jika harga saham di pasar dianggap terlalu tinggi dibandingkan dengan harga-harga saham lainnya, maka dapat dilakukan split up. Tindakan split up akan meningkatkan jumlah saham beredar dan menurunkan harga saham di pasar sehingga terjangkau oleh para investor. Split 1:2 berarti satu saham lama ditarik dari peredaran dan diganti dengan dua saham baru. Tetapi nominal saham baru itu lebih kecil, yaitu setengah dari nominal sebelumnya. Tindakan split up hanya akan menaikkan jumlah saham dan menurunkan nominal saham, tetapi tidak mengubah total modal disetor dan total ekuitas. Indeks harga saham secara teoritis tidak akan berubah, tetapi indeks harga pasar real dapat berubah. Split down atau reserve split adalah tindakan menurunkan jumlah saham beredar. Tujuan reserve split adalah untuk meningkatkan harga saham di pasar agar image perusahaan meningkat. Penerbitan saham bonus. Saham bonus adalah saham yang berasal dari kapitalisasi agio saham. Sementara itu, agio saham berasal dari selisih antara harga jual saham dan harga nominal saham. Saham bonus diberikan kepada pemegang saham lama secara gratis. Saham bonus 1:2 berarti setiap satu saham lama mendapatkan 2 unit saham tambahan dengan nominal yang sama. Pengeluaran saham bonus akan membuat modal disetor bertambah dan agio saham berkurang, tetapi tidak mengubah total ekuitas. Modal disetor bertambah karena jumlah saham bertambah, yaitu berasal dari kapitalisasi agio. Karena jumlah saham bertambah, maka laba per saham akan berkurang dan akan berdampak turunnya harga saham bertambah. Maka laba perusahaan akan berkurang dan akan berdampak turunnya harga saham di pasar. Akan tetapi, indeks harga saham secara teoritis tidak berubah, sementara indeks harga pasar real akan berubah jika harga pasar teoritis berbeda dengan harga pasar real. Penerbitan dividen saham. Dividen saham berasal dari kapitalisasi laba ditahan. Dividen saham memiliki nominal yang sama dengan saham yang ada, tetapi dikonversi dengan harga pasar dan harga konversi minimum sama dengan harga nominalnya apabila harga pasar berada di bawah nilai nominal. Pengeluaran dividen saham akan menaikkan jumlah saham dan modal disetor, tetapi total ekuitas tidak berubah. Jika peningkatan jumlah saham disertai setoran dividen saham sebesar harga pasar, maka harga pasar akan tetap, tetapi indeks pasar teoritis memerlukan penyesuaian. Perubahan indeks pasar terjadi karena nilai dasar per saham berubah. Dividen saham ini merupakan pengganti atas tidak dibagikannya dividen tunai dengan alasan perusahaan membutuhkan dana tunai untuk pelunasan pabrik atau perluasan pemasaran. Dividen saham merupakan cermin bahwa perusahaan sedang mengalami pertumbuhan.